Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SM dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya di channel Rumah SM. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan informasi tentang pengalaman budidaya semangka. Di dalam video ini akan kita bagi dimulai dari tahap awal sampai tahap pemanenan ya. Jadi sebelumnya perlu SM sampaikan bahwa dalam budidaya semangka ini baru penanaman pertama SM untuk tanaman semangka. Jadi belum ada ilmu praktek, hanya sekedar teori. Kemarin itu saya mencari informasi di berbagai sumber senior yang bergelut di dunia semangka, dan alhamdulillah ketemu dengan salah satu senior yang menurut saya itu bagus untuk saya dan saya praktekkan caranya. Jadi saya hanya mempraktekkan cara beliau, dan alhamdulillah di penanaman pertama ini bisa berhasil sampai panen. Dan di sini saya sendiri tidak bermaksud menggurui teman-teman, hanya ingin berbagi informasi bagi teman-teman pemula yang ingin mencoba di dalam dunia pertanian khususnya semangka. Mudah-mudahan bisa mengikuti apa yang telah saya lakukan di penanaman pertama, bisa berhasil dalam panen. Langsung saja ke materinya. Jadi di sini saya membagi 4 tahap. Dalam budidaya semangka ini ada 4 tahap. Yang pertama itu persiapan lahan. Tanaman semangka ini tanaman yang menurut saya itu tidak sempurna. Jadi dia sejenis dengan tanaman timun yang batangnya itu tidak keras. Dan tanaman ini sangat rentan sekali dengan penyakit jamur. Untuk itu dalam persiapan lahan ini harus benar hati-hati. Di persiapan lahan ini yang perlu kita siapkan itu adalah pupuk dasarnya. SM kemarin menggunakan pupuk kandang dan SP36. Di sini pupuk kandangnya SM lakukan pengayaan. Pengayaan kemarin SM manual saja karena sedikit dengan sistem diayak. Tujuannya supaya pupuk kandang itu menjadi lebih kecil, sekecil-kecil mungkin. Jadi buat teman-teman yang lain yang sudah menonton video SM, kalau menurut teman-teman pengayaan SM ini terlalu ribet, yang punya ayaan pasir ya boleh, yang punya teknologi yang lebih canggih lagi boleh. Intinya adalah supaya pupuk kandang itu tadi sudah menjadi kecil-kecil sehingga nanti jamur tidak minat tumbuh di situ. Itu untuk pupuk kandangnya. Dan yang berikutnya itu di dalam persiapan lahan ini yang perlu kita siapkan itu pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam sebisa mungkin setelah kita buat lubangnya dengan jarak 1 meter kali 3 meter. Kemarin SM 1 meter kali 2 meter, ternyata kesempitan. Jadi buat teman-teman yang mau menanam semangka, alangkah baiknya 1 meter 3 meter, 1 kali 3 atau 1 kali 2,5 nggak apa-apa ya. Setelah kita lakukan pelubangan itu, kita lakukan penjemuran dulu terhadap lubang tanam itu, teman-teman. Tujuannya kembali ke tadi, tujuannya agar tanaman kita tidak mudah terserang jamur. Nah, kalau penjemuran tadi sudah kita lakukan kurang lebih 1 minggu, barulah kita melakukan pengaduan pupuk dasar yang dimana kita tadi menggunakan pupuk kandang dengan SP36. Takarannya kemarin SM menggunakan mangkok kecil sebesar ini, itu pupuk kandangnya 2 takaran, kemudian SP36-nya 1 genggam tangan ini untuk setiap lubangnya. Kalau pupuk dasar sudah, penjemuran lahan sudah, jarak tanam sudah diperhitungkan, berikutnya tahap kedua yaitu penanaman benih. Jadi kemarin SM itu tidak melakukan penyemaian, jadi langsung ditanam
di lubang dari biji, dan ternyata tumbuhnya itu nggak seragam. Jadi ini pelajaran yang SM dapat buat teman-teman nanti kalau yang mau nanam langsung dari biji biar tumbuhnya seragam, alangkah lebih baik bijinya kita rendam dulu di dalam air, tunggu 5 menit. Setelah 5 menit itu nanti ada yang masih mengapung, ada yang sudah tenggelam. Nah, kita pakai yang sudah tenggelam. Yang ngapung ini nanti lama-lama juga tenggelam. Tapi ini indikatornya menunjukkan bahwasannya biji ini isinya tinggal setengah. Dampaknya biji ini akan lambat tumbuhnya. Bukan tidak tumbuh, tetapi lambat tumbuhnya. Sehingga tanaman kita nggak seragam. Jadi tanaman SM kemarin kurang seragam. Karena tadi pengalaman praktek nggak ada, hanya sekedar teori. Tapi alhamdulillah walaupun nggak seragam bisa selesai sampai tahap panen. Jadi buat teman-teman kalau yang mau nanam lagi direndam dulu. Jadi kemarin bibit SM itu dari lubang itu langsung ditanam di situ. Nah, setelah biji itu ditanam, jangan lupa juga kita mempersiapkan semaian di polybag kecil. Karena tentunya di perjalanan nanti ada yang dimakan hama, ada yang tidak tumbuh, itu mungkin saja. Tujuannya biar nanti pas penyulaman tanaman kita seragam. Tujuannya itu ya teman-teman. Jadi harus kita siapkan juga. Tapi tidak perlu banyak. SM kemarin tidak terlalu banyak. Oh ya, sedikit informasi karena SM kemarin baru pertama kali dan baru belajar, SM tidak banyak nanamnya, hanya 200 pokok, 200 batang. Dan di 200 batang itu SM menghabiskan 10 karung pupuk kandang. 10 karung pupuk kandang ya, 10 karung pupuk kandang. Kita lanjutkan ke ini ya teman-teman. Kita lanjutkan ke tahap setelah tanam tadi. Jadi setelah ditanam di lubang tanam langsung tadi, setelah 5 hari itu rata-rata tanaman kita sudah tumbuh 2 daun. 2 daun seperti ini. Kemudian di 7 hari udah mulai muncul bakal pucuk tunas. Di antara 2 daun itu akan muncul bakal pucuk tunas, di mana di usia ini SM melakukan pengocoran pertama dengan cara sistem lubang, dikocor tetapi kita lubang dulu, kita beri titik-titik lubangnya, baru kita kocor, kita masukkan ke masing-masing lubang. Tujuannya gimana? Kalau kita kasih lubang duluan, nanti pas nyiram air ini tidak menyebar di permukaan tanah sehingga takutnya nanti terkena batang yang masih muda ini, nanti bisa mati. Jadi kita beri titik-titik lubang, boleh pakai jari, boleh pakai kayu kecil, dan jarak antara tanaman pokok ini dengan lubang yang di sini itu kurang lebih 10 cm. SM kemarin buat 3 lubang, dan pupuk yang diberikan itu pupuk tunggal, urea, TSP dan KCL dengan takaran 2-2-1, 2 urea, 2 TSP, 1 KCL dengan dosis 1 ember hitam yang tanggung itu ya. 1 ember hitam itu SM beri 3/4 aqua gelas. 3/4 aqua gelas. Jadi pupuk tadi sudah kita campur, kita ambil 3/4 aqua gelas dicampur dengan air 1 ember tadi. Dan pengocorannya juga 3/4 aqua gelas tadi. Jadi air yang sudah kita campur pupuk tadi 3/4-nya kita ambil itu untuk 1 batang. 1 batang tadi ada 3 lubang, jadi kita kira-kira 3/4 tadi untuk 1 batang. Itu pengocoran pertama. Dan berikutnya kemarin SM itu tadinya mau melakukan 3 kali pengocoran, 2 kali pengocoran tadinya.
kemarin eksekusinya 3 kali. Karena pertimbangannya karena nggak seragam tadi, banyak dan ada tanaman yang tumbuhnya terlambat. Jadi akhirnya 3 kali pengocoran itu di usia kelang 3 hari. 3 hari, 7 hari tadi ya, 10 hari, 13 hari, kemudian ke 16 hari. Dan di usia ke 18 hari, di 18 hari SM melakukan pemupukan melingkar. Jadi kita beri lubang dulu, baru kita tabur dengan pupuk melingkar tadi. Pupuknya sama, pupuknya dengan dosis yang tadi, dengan pupuk tunggal tadi, tetapi ini pupuk kering, tidak dikocor. Itu di usia 18 hari. Kemudian pemupukan terakhirnya di usia 35 hari. Di usia 35 hari SM beri pupuk yang sama juga dengan dosis yang sama, tetapi sistemnya di sistem tugal. Ditugal, dikasih lubang 3, kita berikan pupuk kering tadi. Kemudian kita langsung tutup. Oh ya, sedikit informasi tadi masalah pemupukan. Diusahakan kalau kita memberikan pupuk kering pada tanaman semangka baik yang melingkar maupun yang tugal, karena di situ ada pupuk urea dan KCl-nya. Pupuk ini mudah menguap, ketika kita tabur kita langsung tutup. Jangan sampai uapnya ini terkena batang atau daunnya, karena bisa akan membuat kematian pada tanaman kita. Ya, jadi setelah kita pupuk tadi langsung kita tutup tanah. Itu harus benar-benar diperhatikan. Pemupukan sudah, terakhir umur 35 hari tadi ya. Setelah kita pupuk ini masuk ke perawatan. Tadi kan penanaman, sekarang perawatan. Perawatan tadi termasuk pemupukan ya teman-teman. Jadi di perawatan ini ada pemupukan tadi 3 kali. Kemudian penanggulangan hama. Penanggulangan hama itu menyesuaikan kondisi. Artinya kita lihat tanaman kita itu ada hamanya atau tidak. Tetapi ini catatan penting yang SM catat sendiri, penanganan hama ini sangat rentan waktu dia masih kecil. Ketika dia baru mulai dari penanaman benih muncul daun 2, itu sangat rentan sekali dengan hama. Karena hama pemakan daun itu, kalau daunnya baru 2, makan 1 ya tinggal 1, apalagi kan makan 2 udah habis. Jadi itu harus benar-benar kita perhatikan. Kalau ada hama pemakan daun langsung kita semprot saja dengan pestisida yang ada di toko-toko itu. Nanti kalau dia sudah menjalar, itu sudah mulai aman. Artinya kita juga perlu melakukan penyemprotan, tetapi tidak seintensif yang masih kecil tadi, karena daunnya sudah banyak. Jadi kemungkinan hama itu menghabiskan daun itu sangat kecil lah, sangat kecil, bukan tidak mungkin tetapi sangat kecil. Jadi tetap nanti kita semprot, tetapi yang lebih utama ketika dia di usia 1 sampai 20 hari lah, 20 hari. Di 20 hari itu nanti di usia 15-an pohon kita itu sudah mulai roboh, sudah mulai keluar bakal cabang baru, mulai roboh, daunnya sudah mulai banyak. Jadi nanti walaupun dimakan hama 1, masih banyak daun yang lain. Ya, itu masalah penyemprotan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah di perawatan itu pemberian alas teman-teman. Pemberian alas ketika tanaman kita sudah mulai roboh. Jadi SM perhatikan kemarin, semangka yang ketika robohnya itu terkena alas seperti ilalang. Kemarin SM pakai ilalang ya. Ilalang, dia mengeluarkan tangan kecil, dan ilalang, kalau tangan ini memegang ilalang, pertumbuhan tunasnya itu sangat cepat, seperti dia yakin sekali sudah ada pegangan ya. Tetapi tanaman yang ketika jatuh tangannya ini tidak bisa memegang apa-apa, dia ragu-ragu. Kalau saya perhatikan itu ragu-ragu.
lambat, perkembangannya lebih lambat. Jadi persiapan alas ini sangat penting menurut SM ketika dia mulai roboh. Ketika dia mulai roboh, mengeluarkan cabang baru, kita harus siapkan alasnya. Tidak perlu tebal-tebal, tidak apa-apa. Alas yang bagus itu kalau ada jerami pakai jerami, kalau nggak ada pakai ilalang saja. Dan catatan kalau pakai ilalang, cari ilalang yang sudah tua. Karena kemarin SM nggak sengaja pakai ilalang yang muda, ternyata ilalang muda itu juga mau tumbuh jamur di situ. Jadi gunakan ilalang yang tua. Kalau jerami kan rata-rata pohon padinya sudah tua karena sudah siap panen, jadi jamur itu nggak tumbuh di situ. Nah, itu masalah alas ya. Itu di usia, kita siapkan di usia 10 hari atau 15 hari lah, antara itu. Nanti dia mulai roboh di usia 15 hari. Kemudian penyiangan gulma. Penyiangan gulma saya rasa tidak perlu disampaikan juga. Kita sebagai petani sudah tahu ya, kita harus menyianginya kalau ada rumput di sekeliling tanaman kita. Tujuannya ya karena biar nutrisi tadi fokus ke tanaman kita, tujuannya itu. Dan berikutnya adalah penyortiran buah, teman-teman. Untuk tanaman semangka yang SM lakukan kemarin, jadi SM kemarin kan mengikuti senior, apa yang senior katakan SM lakukan. 7 daun pertama, 7 daun pertama kalau ada muncul buah di batang pokok. Oh ya, SM kemarin tidak membuang batang utama, sama sekali tidak melakukan pemangkasan daun maupun batang. Ya, jadi SM biarkan menjalar apa adanya. Nah, kalau ada buah yang muncul di bawah 7 daun utama, jadi di pokok batang itu ada daun pertama, daun kedua sampai daun ke-7. Kalau sebelum daun ke-7 itu sudah muncul buah, itu buah yang kita buang. Buah yang kita buang. Tadinya saya sendiri juga sayang sekali, udah muncul buah, mau ditunggu buahnya kok dibuang. Ternyata karena itu tadi sudah saya lalui sendiri, ternyata memang betul. Jadi ketika buah itu muncul di daun ke-5 misalnya, atau daun ke-4 misalnya, sudah muncul, batang yang di kanan kiri ini, batang juga yang nanti akan mengeluarkan buah ini, baru mulai tumbuh, buahnya belum keluar. Jadi nanti kalau kita besarkan buah di sini, mereka fokus ke sini, ini kalah. Jadi kalau ini kita potong, nanti kita nunggu buah yang di atas daun ke-7, cabang-cabang ini juga sudah mengeluarkan buah. Cabang-cabang ini sudah mengeluarkan buah, sehingga nanti kurang lebih tanam buah yang kita sisakan di batang utama itu akan seusia dengan buah yang ada di batang cabang. Ya, jadi itu pelajarannya kemarin. Nanti kalau bagi teman-teman yang menanam semangka, buang saja, tidak usah ragu-ragu. Karena saya sendiri juga kemarin ragu sebenarnya. Tapi buat teman-teman yang belum menanam, tidak usah ragu-ragu, dibuang saja. Nah, itu masalah penyortiran buah yang pertama. Kemudian untuk berikutnya kita lihat saja, kalau misalnya buahnya nanti ada bentuknya yang nggak sempurna, itu yang dibuang. Itu yang dibuang ya teman-teman. Dan yang terakhir itu pemanenan. Jadi ternyata dalam budidaya semangka, pemanenan ini hal terpenting yang terakhir kita lakukan. Penting ya teman-teman. Karena kemarin sebelum saya itu ada senior yang menanam semangka, pas panen semangkanya masih belum terlalu tua dan dia nanam banyak, akhirnya kurang laku. Bagi seorang petani tentunya ujungnya kita mengupayakan supaya hasil tanaman kita itu laku dijual kan. Jadinya
proses pemanenan semangka ini menjadi sangat penting. Dan pengalaman saya kemarin untuk tanaman semangka yang jenis inul, kemarin saya menanam jenis inul yang berbiji, itu bisa kita lihat dari usia tanam tadi. Dimulai dari kita nanam biji 64 hari sudah mulai ada yang tua dan sudah mulai ada yang siap dipanen. Kalau pengen manen aman artinya kita nggak begitu ragu di usia 66 hari. Ya, jadi kalau kita mau melakukan pemainan di usia 64 hari, kita bisa menggunakan ciri-ciri yang lain. Ciri-ciri yang lainnya itu dari tangan kecil yang muncul di sebelah tangkai buah. Itu tangkai buah itu pasti mengeluarkan tangan kecil. Tangan itu biasanya kalau dia sudah tua itu sudah mengering. Tangan ya, tangan kecil yang buat pegangan itu sudah mengering. Atau bisa dilihat dari corak semangkanya. Di corak semangkanya itu gambarnya itu sudah lebar-lebar, sudah jelas dan dia melebar. Kalau masih kecil, batik-batik yang ada di buah semangka itu masih sempit-sempit, bahkan gambarnya itu belum jelas. Semakin jelas, semakin mengkilat dia, maka itu menandakan semakin tua tanaman semangka kita. Jadi itulah sedikit pengalaman atau informasi tentang budidaya semangka yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin menanam semangka, tentunya bagi pemula, bagi senior. Mohon maaf, bukan saya bermaksud menggurui, saya hanya ingin berbagi informasi kepada kawan-kawan yang juga ingin menanam semangka. Oh ya, satu hal lagi, di video ini, di channel ini, saya sendiri insya Allah sebentar lagi setelah ini akan melakukan penanaman semangka lagi dengan lahan semangka yang kemarin sudah saya tanami. Jadi, beberapa senior itu mengatakan kalau habis semangka nggak bisa semangka lagi. Saya sendiri penasaran. Buat teman-teman, doakan saya mudah-mudahan berhasil, sehingga nanti kalau sudah berhasil bisa menjadikan ilmu kita bersama, agar kita nggak bingung lagi ketika kita setelah semangka nanti mau nanam semangka lagi di mana, bingung lagi ya. Mudah-mudahan berhasil, doakan saya dan tetap ikuti channel Rumah SM agar tidak ketinggalan informasinya. Itu saja buat teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Ayo terus kita lakukan yang kita bisa untuk Indonesia ini. Mari kita berkarya. Salam SM.